siang Pak, kami dari Sekolah Mandua Maluku Tengah. Kedatangan kami ke sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak ada punya kesempatan dan waktu untuk memberi kepada kami? Ya, silakan dulu. Ya, jadi Pak, di sini kami mempunyai 4 pertanyaan tentang Satlantas. Pertanyaan pertama, Lebih sabar dulu sebelum dia menjelaskan. dari Sekolah Mandua Maluku Tengah. Mandua Maluku Tengah. Iya. Man itu apa? Madrasah Aliyah Negeri. Iya. Oh, tugas dari sekolah ya, Dek? Iya, sekolah dari sekolah. Maksudnya ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan untuk Bapak Polantas di sini. Iya, ada sekitar 4 pertanyaan. Sebelum mungkin bisa terlalu panjang lebar ya, Dek? Iya. Nanti perkenalan lewat dari belakang aja, tapi silakan adik-adik dulu punya pertanyaan itu apa-apa saja, supaya mungkin yang bisa dijawab atau yang tidak bisa dijawab mungkin, tapi insya Allah bisa ya? Iya. Oke. Pertanyaan pertama dari kami, apakah tugas pokok dari Satlantas atau Satuan Lalu Lintas? Kalau tugas pokok Satlantas Satuan Lalu Lintas itu tugas pokoknya itu banyak, terdiri dari pertama itu patroli lalu lintas kan, terus pelayanan registrasi, identifikasi kendaraan bermotor itu ada SIM, itu Regiden ya. Iya. Regiden itu ada SIM, ada STNK. Yang ketiga itu masalah Dikmas. Dikmas itu untuk penyuluhan, sistemnya ada sosialisasi tentang pelanggaran lalu lintas, terus masalah tilang, masalah kecelakaan lalu lintas. Nah, sedangkan ada juga itu masalah Gakum. Gakum itu masalah penindakan. Itu unit Gakum itu masalah penindakan. Penindakan itu kayak semacam tilang, kan? Tilang itu ada di situ pelanggaran lalu lintas, SIM, STNK. Ya, terus yang kelima itu unit Laka Lantas. Itu untuk masalah kecelakaan lalu lintas yang ada di Polres Maluku Tengah, khususnya daerah wilayah hukum Polres Maluku Tengah. Ya. Tugas pokok lalu lintas itu kan ada undang-undangnya. Tugas pokok lalu lintas itu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang tugas pokok lalu lintas. Ya. Mungkin itu saja. Yang ada berikutnya lagi deh? Iya, ada Pak. Yang soal yang kedua, mengapa patroli lalu lintas diadakan secara berkala? Kalau untuk mengenai masalah patroli lalu lintas itu kita tidak, kalau untuk lalu lintas sendiri untuk masalah patroli itu tidak ada secara berkala ya, ada. Ya. Kita patroli tiap hari rutin untuk masalah patroli kita per jam. Ada kita pagi gatur sekalian patroli itu kan, di situ kita bisa melihat pelanggaran lalu lintas, terus ada macet di mana kita hentikan mengalihkan arus lalu lintas, terus ada kerawanan yang lain. Nah itu, tapi bukan berkala, itu rutin ya Dek. Itu tidak ada. Kalau berkala itu kan berarti ada 1 minggu sekali kan, 1 bulan sekali. Nah, kita tiap hari, bukan tiap hari, hampir tiap jam ada ya. Nah, ada lagi Dek? Ada lagi Pak. Yang ketiga, bagaimanakah cara kerja dari tilang? Kalau masalah tilang ini, tilang elektronik tilang ya. Nah, sistemnya online kan. Itu kalau di sini khususnya di Maluku, apalagi di Maluku Tengah ya. Kalau di daerah Surabaya sana itu tilangnya itu sudah pakai sistem kamera. Mereka pasang di lampu merah, terus apabila ada pelanggaran langsung ambil nomor plat nomornya, nomor TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, langsung diregister di sistemnya langsung. Setelah itu dibawa ke yang pelanggarannya. Nah, itu kalau di Jawa, di Surabaya sana. Tapi kalau di sini sistem tilangnya masih pakai belangko tilang, terus pakai aplikasinya, terus nanti kita anggota Satlantas ada sistemnya hunting, terus sistemnya stasioner. Stasioner itu biasa ada papang lampu lalu lintas, papang itu pemberitahuan, itu ada pemberitahuan bahwa mohon maaf
mengganggu waktunya sebentar, ada pemeriksaan surat-surat kendaraan bermotor. Nah di situ itu namanya sweeping, itu namanya tadi apa namanya? Tilang. Bukan, itu sistem tilang, bukan apa tadi itu, hunting sama stasioner. Nah, stasioner yang tadi kayak seperti satu titik aja. Kalau sistem hunting itu kita patroli apabila pelanggaran kasat mata, contoh helm, kaca spion, knalpot, nah itu langsung kita tilang. Tapi sistem tilangnya masih pakai, pertama kita tilang di belangko tilang, setelah itu kita pakai aplikasi e-tilang. Kalau di sini, kalau di Maluku Tengah, tapi proses pembayarannya itu, contohnya Ade kan, di situ kan kita minta nomor HP-nya Ade. Nah, pada saat kita input nomor HP-nya, nanti langsung dia secara online masuk di nomor HP Ade. Nomor HP Ade itu di situ ada nomor Pripa banknya sama rincian denda tilangnya. Nah, setelah ada SMS masuk dari e-tilang, Ade bisa langsung ke Bank BRI. Bank BRI bisa melalui kasir, bisa melalui ATM bisa. Setelah pembayaran melalui Bank BRI, Ade bisa langsung ambil struk pembayaran dari Bank BRI sekalian dengan belangko tilang yang warna hijau, dibawa ke unit lalu lintas, yaitu di bagian pelanggaran itu, gakum yang tadi Pak Polisi jelaskan, itu bagian pelanggaran. Nah, terus nanti dikasih belangko tilangnya sama struk pembayaran. Setelah itu nanti dikasihkan pelanggaran yang tadi, umpamanya barang bukti yang disita tadi, atau SIM, STNK, atau kendaraan bermotor ada. Nah, itu sistem e-tilang yang ada di Polres Maluku Tengah sini. Kalau yang di Surabaya, ada di kota-kota yang memang sudah canggih, sudah maju untuk kotanya di Indonesia sini, itu mereka sistemnya ada pakai sistem tilang kayak di Maluku Tengah sini, tapi ada yang langsung pakai kamera di setiap kemacetan, terus lampu merah, di situ. Nah, mungkin itu dari penjelasan tentang e-tilang yang ada. Berikutnya, Ya? ada satu pertanyaan. Ya. Yang pertanyaan terakhir, apakah jalur protokol di perkotaan malah menjadikan macet semakin parah? Kalau jalur protokol di perkotaan, sih memang pertama itu mungkin aktivitas kendaraannya di situ padat, terus tingkatan volume kendaraan di situ banyak, terus kepadatan penduduk juga tergantung kan dari ramenya kota tersebut ya. Kayak contoh kita mau lihat di sini kan, kalau di Kota Ambon sudah mulai kelihatan kemacetannya. Tapi kalau di Maluku Tengah sini kan Jalan Patimura kan ini protokol kita kan, terus Jalan Patimura sama Jalan Abdullah Sulisa, ini jalan-jalan utama yang ada di Kota Masui sini. Kalau mau dilihat dari segi kemacetan, itu tingkat kemacetan di Maluku Tengah sini sangat minim, jarang sekali kalau kita lihat, kecuali ada kegiatan-kegiatan yang bersifat umum, kayak ada semacam ada ini kunjungan-kunjungan, terus ada perayaan-perayaan hari raya, malam takbiran, malam Natal, tahun baru, mungkin kita bisa lihat kepadatan di situ. Tapi untuk aktivitas setiap hari masyarakat itu jarang sekali. Bahkan yang ada cuma beberapa kendaraan, tapi kalau bisa diatasi dengan aman dan tertib. Itu kalau di Maluku Tengah. Tapi kalau di kota lain memang untuk volume kendaraannya sangat padat, terus jumlah penduduknya juga banyak. Nah, makanya untuk daerah-daerah kayak Surabaya, Jakarta, Ambon khususnya, itu untuk jalan-jalan protokol kebanyakan macet di situ. Itu langkah-langkah ya. Insya Allah tidak terjadi di sini, tapi kalau sampai volume kendaraannya sudah padat, jumlah penduduknya sudah tambah banyak, berarti nanti itu namanya, nanti kita dari Satlantas Polres Maluku Tengah itu akan salah satu strategi kita itu membuat salah satu ini biar tidak terjadi kemacetan. Apalagi kita di Maluku Tengah sini kan jalur
untuk jalan banyak kan. Untuk kalau umpamanya tutup jalan sini berarti bisa lewat jalan sini itu. Mungkin itu saja. Ada lagi pertanyaan mungkin deh? Siap, tidak ada lagi Pak. Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada kami untuk memberi pertanyaan. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Jawaban dari Bapak sangat bermanfaat bagi kami. Nilai-nilai. Mungkin apa dari penjelasan atau jawaban dari Bapak Polisi sendiri mungkin ada yang bisa ada tidak mengerti atau tidak paham tentang apa yang dijelaskan. Mungkin ada bisa pertanyaan selain 4 pertanyaan itu mungkin di luar daripada ini, tapi dalam jawaban yang tadi yang Bapak Polisi sampaikan mungkin ada yang kurang paham, kurang apa adik-adik sendiri belum mengerti, mungkin ada bisa pertanyaan, mungkin bisa. Sudah cukup ya? Kami rasa sudah cukup Pak. Dengan pertanyaan yang Bapak berikan kami merasa sudah pas dengan pertanyaan yang kami kasih. Jawaban dari Bapak sudah pas. Nah, ini juga salah satu masukan buat adik-adik juga ini di luar daripada pertanyaan adik-adik, tapi ini masukan dari Bapak Polantas yang ada di Polres Maluku Utara. Khususnya ini kita di sini namanya unit Turjawali. Turjawali ini ada patroli, penjagaan, sama ya pengawalan. Di sini kita punya, ini kita mengontrol setiap kendaraan yang ada di bundaran sini. Apabila tadi kayak pertanyaan ada macet, langsung kita turun, terus patroli, kita turun patroli. Nah, di sini ada piket patroli. Terjadi kecelakaan, kita di sini yang penanganan duluan dari Satlantas unit laka. Ini masukan buat adik-adik, himbauan juga. Kebetulan adik-adik sini sudah datang di kita punya pos bundaran sini. Ini sekalian mengingatkan karena kita manusia saling mengingatkan ya. Ini bukan Bapak, ini Bapak Polisi Polantas, tapi ini adik-adik saya ya. Ini supaya kedepannya kalau ini kan adik-adik kalau benarnya dilarang sangat untuk bawa kendaraan karena pertama adik belum bisa memiliki SIM. Karena orang yang memiliki SIM ini harus pertama itu harus mempunyai KTP, terus umur batas usianya 17 tahun. 17 tahun baru bisa memiliki SIM. Apabila adik-adik bawa kendaraan, hati-hati dalam perjalanan, terus jangan ngebut, terus kalau bisa pakai helm. Karena kalau helm ini hukumnya wajib ya, ada. Kalau kita sholat 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib bisa. Kalau kita pakai kendaraan ini, yang paling utama helm kita karena keselamatan kita ini pada saat kita kecelakaan, apalagi dengan kendaraan roda 2 ini, yang paling pertama itu kepala kita yang paling pertama itu kalau jatuh dengan motor pasti awal kepala itu yang jatuh duluan. Nah, itu fatal ya kalau kena kepala benturan kan, apalagi tidak ada penghalang. Nah, ini kita mohon dari adik-adik sekalian kalau bisa bawa kendaraan itu wajib pakai helm. Terus sudah pakai helm, kalau bisa bawa kendaraan sesuai dengan jalurnya, terus jangan ngebut-ngebut, apalagi balap-balap liar kan. Jangan ikut generasi yang sekarang, generasi milenial. Generasi milenial itu bukan menciptakan hal-hal yang buruk, bukan menciptakan hal-hal yang bagus supaya kedepannya itu kita lebih baik daripada yang ada sebelumnya. Itu milenial itu bukan kita merusak generasi yang ada, tapi kita memberikan motivasi-motivasi yang bagus buat adik-adik kita di bawah lagi. Mungkin itu saja arahan dari Bapak Polantas. Kedepannya mungkin kita nanti sharing lagi, mungkin ada tugas, ada ini, kalau kita tidak tanggung-tanggung untuk mau menerima adik-adik, kalau apabila ada waktu untuk mau datang ke sini silakan. Mungkin itu saja yang Bapak Polantas sampaikan buat adik-adik, mungkin bisa bermanfaat, terus bisa menambah ilmu adik-adik dalam berlalu lintas ke depannya. Ya, terima kasih banyak Pak sudah melayani kami dengan baik.